Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya M. Heril, founder, satu-satunya founder komunitas baca-baca. Jadi kalau ada yang pernah ke depan villa pada hari Selasa, mungkin kita selalu bertemu atau hampir selalu ketemu. Saya sendiri setelah menyelesaikan perkuliahan, jadi setelah selesai kuliah di Makassar tahun 2022, akhir 2022, saya mulai masuk atau kembali ke Sopeng. Jadi kembali ke Sopeng dengan kegiatan mengajar, berdiskusi, ataupun bertemu dengan kawan-kawan lama. Ketika beberapa tahun di Sopeng sampai akhir 2024, saya melihat beberapa hal yang kurang dari Sopeng. Ada hal keresahan-keresahan yang terjadi di dalam diri saya. Seperti misalnya ketika saya ke perpustakaan atau ke tempat nongkrong, orang lebih sering bermain game, jarang yang membahas sebuah diskusi-diskusi. Jadi saya ke Sopeng ini untuk menemukan sebuah tempat kajian, berdiskusi itu agak minim. Melihat kondisi teman-teman di mahasiswa yang jarang mengadakan misalnya diskusi-diskusi, beda-beda buku, ataupun kegiatan-kegiatan yang mengenai literasi, itu sangat minim yang saya lihat. Entahkah itu karena saya kurang informasi ataukah karena memang kurang yang terjadi di Kabupaten Sopeng. Jadi di penghujung tahun 2024, saya mencoba untuk membuka atau melapak buku di depan Villa Yuliana. Jadi saya melapak buku di depan Villa Yuliana karena yang pertama, ketika orang biasanya pening dalam membaca, bagusnya itu melihat sebuah pemandangan yang indah, karena di depan Villa Yuliana itu pemandangannya luar biasa. Atau kalau pada saat membaca itu bisa merileks. Ketika jenuh dalam membaca, bisa melihat pemandangan untuk merilekskan, untuk melanjutkan lagi membaca. Jadi pada saat awal malapak tahun 2024 itu ada beberapa pengunjung, dan bahkan pengunjung pun bertanya, bilang apa namanya, ini lapak taka. Jadi di situ saya mulai kepikiran bahwa untuk menamakan sebuah lapak ini saya memberi nama sebuah komunitas yang sekarang sudah lebih dari 1 tahun. Namanya itu adalah komunitas baca-baca. Jadi kalau ada yang pernah lewat di video-video reelsnya teman-teman di Instagram ataupun di TikTok, ini adalah sebuah komunitas yang bernama komunitas baca-baca. Karena kenapa? Saya menggabungkan dua bahasa, di mana bahasa Indonesia dan bahasa Bugis. Kalau komunitas itu biasanya itu adalah kumpulan, dan kalau baca-baca biasanya orang Bugis itu kayak sebuah doa. Makanya ini adalah sebuah doa, biar kedepannya banyak dari teman-teman atau saudara-saudara atau adik-adik yang minat bacanya itu tumbuh. Karena kenapa? Karena membaca itu penting. Kenapa penting dalam membaca? Karena ketika kita rajin membaca, banyak informasi yang terdapat di dalam sebuah pikiran, atau di dalam pikiran tak banyak informasi. Jadi untuk mengemukakan sebuah pendapat, terdapat banyak referensi. Kayak kalau misalnya melihat AI atau ChatGPT, ketika ChatGPT tidak menemukan sebuah referensi, pasti itu yang terbatas. Begitupun ketika di dalam pikiran kurang referensi kurang referensi atau kurang membaca, maka kurang juga narasi-narasi atau sebuah pendapat yang dapat dikemukakan. Jadi kenapa itu penting membaca? Jadi ketika saya di Sopeng, saya datang di perpustakaan daerah di Kabupaten Sopeng. Biasa saya datang siang, saya pengunjung pertama, ataupun saya paling sampai tutup. Biasa saya pengunjung pertama, kedua, ataupun paling banyak itu pengunjung belasan. Mungkin itu yang menjadi keresahan saya salah satunya. Entah kenapa, apakah memang perpus jauh, ataukah karena orang memang tidak minat dalam membaca. Tapi ketika kita melihat kondisi perpustakaan daerah di Kabupaten Sopeng itu, yang pertama itu sudah sangat nyaman, yang kedua itu referensi dari buku-bukunya itu banyak. Jadi
saya berpikir, mungkinkah orang-orang yang menginspirasi, orang-orang yang memberi inspirasi atau yang mendorong minat baca itu mungkin yang kurang, entahkah dari sekolah ataukah dari lingkungan keluarga yang kurang dalam memberikan sebuah edukasi mengenai kenapa penting kita membaca. Ada beberapa orang bijak yang berkata bahwa ketika kita membaca informasi-informasi yang termasuk hoaks atau tidak benar itu bisa saringi atau bisa filter bahwa ketika informasi itu tidak benar atau ketika datang sebuah informasi perlu dulu baca lebih lanjut, perlu dulu cari lebih lanjut bahwa apakah memang benar informasi ini atau tidak. Karena ketika kita terbiasa membaca sesuatu yang pendek, informasi itu datang, kita tidak mensaring atau memperjelas sebuah informasi itu baru di-share atau dibagikan ke orang lain, sehingga orang lain yang seperti kita pun membaca bahwa itu adalah informasi yang benar. Apalagi kalau kita adalah seorang sosok public figure atau orang yang biasa tampil di muka umum. Ketika membagikan sebuah informasi dan ternyata informasi itu tidak benar, orang-orang yang mencerna dan mengidamkan sosok itu pun membagi sesuatu yang tidak benar. Makanya itulah pentingnya sebuah membaca. Jadi selain lapak di komunitas baca-baca yang baru-baru dilaksanakan, ini adalah sebuah pengabdian. Karena ketika kita hanya membaca tanpa sebuah pengaplikasian atau implementasi, itu hanya sekedar untuk diri kita saja, tidak ada untuk sosial, untuk masyarakat. Makanya saya membuka sebuah volunteer pendidikan, atau ada yang pernah lihat kegiatannya itu di SD 240 Walemping, di mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan camp pendidikan bagi teman-teman, kakak-kakak atau adik-adik yang ingin mengaplikasikan selama perkuliahan mengenai caranya mengajar siswa-siswa atau anak-anak. Kenapa ini terlaksana? Karena dilihat dari beberapa hal, ada dari teman-teman mahasiswa yang ingin sekali melakukan sebuah pengabdian tapi tidak ada wadahnya. Jadi itu mungkin salah satu alasan kenapa ini camp pendidikan bisa terlaksana. Terus berikutnya, untuk lapak sendiri ada beberapa nanti kegiatannya, dan untuk sebuah struktur kepengurusannya mungkin hanya saya dan beberapa relawan yang tergerak di bidangnya. Jadi setelah satu tahun lebih saya melapak, alhamdulillah sudah banyak dari teman-teman yang termotivasi atau berminat dalam membaca. Karena biasa di setiap sore ada teman-teman yang biasa melakukan datang untuk membaca buku, membawa anaknya untuk membaca buku. Karena di lapak itu bukan hanya buku tentang filsafat, novel, maupun tentang yang berbaur dengan pengetahuan, ya pengetahuan yang biasa di sekolah, tapi ada juga buku mengenai anak-anak. Jadi anak-anak pun bisa datang membaca. Jadi lapak ini tidak, untuk bukunya sendiri itu kebanyakan dari buku pribadi, dan ada beberapa dari orang-orang yang menyumbangkan bukunya di lapak. Kalau ada yang pernah datang di lapak, mungkin biasa lihat orang berdiskusi buku atau kajian-kajian. Itulah salah satu bentuk kegiatan-kegiatannya di lapak. Dan hampir di tiap minggunya ada orang-orang yang berbagi bacaan, berdiskusi buku tentang buku yang sudah dibaca. Seperti yang dilakukan beberapa 1 bulan lebih ini, sudah banyak yang melakukan diskusi buku tentang bacaannya. Yang pernah datang di lapak atau komunitas baca-baca, jadi di IG-nya sendiri itu dikelola oleh saya, dan semua kegiatan-kegiatannya itu kebanyakan dikelola oleh saya. Dan yang untuk kegiatan-kegiatannya yang biasa dibantu itu baru satu, yang kayak camp literasi.
Nah, jadi mungkin itu pengantar dari saya. Jadi ketika kurang dalam membaca, kurang juga itu referensi dalam pikiran tak. Jadi untuk mengemukakan sebuah ide, gagasan, ataupun berdialektika, berdiskusi dengan teman-teman ataupun dengan sesama pembelajar, itu biasanya kurang apa yang mau dibilang. Biasa kita terbata-bata dan biasa lupa apa yang mau dibilang. Jadi ketika kita rajin membaca, rajin belajar, yang tumbuh itu adalah sebuah kebijaksanaan. Jadi tanpa sebuah kebijaksanaan, yang tumbuh itu adalah ego. Jadi semoga orang yang sering belajar, membaca, yang tumbuh adalah kebijaksanaan, bukan egonya. Jadi mungkin itu sekian dari saya. Sampai jumpa di tiap Selasa sore di depan Villa Juliana, Kabupaten Sopeng. Dan salam literasi. Mencari waktu yang senggang, mengunjungi perpustakaan, ku mencari diri yang hilang dalam kemajuan.